5 kisah penuh misteri mengenai perjalanan dari dimensi lain. Berbicara mengenai dunia paralel merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk diceritakan dan dibahas. Apalagi dunia paralel atau multiverse saat ini sering ditampilkan adegannya di dalam film-film fiksi ilmiah seperti Spider-Man, Doctor Strange, dan lain sebagainya. Akan tetapi walaupun ada orang yang mengaku pernah mengalami kejadian yang berhubungan dunia paralel, hal itu masih merupakan sebuah cerita yang tidak meyakinkan dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Kabar gembiranya adalah NASA telah membuktikan keterlibatannya dengan melakukan serangkaian penelitian mengenai adanya kemungkinan untuk menyentuh semesta ini. Sebuah gerakan yang disebut Simiretire oleh seorang visioner bernama Amos Demetrius telah berhasil menempatkan 140 situs yang diyakini sebagai portal menuju ke semesta kembar. Berbagai pengalaman unik juga telah berseliweran menjadi cerita legenda yang penuh misteri mengenai keterlibatan makhluk dari dunia paralel. Nalar tergelitik bertanya, apakah dunia paralel identik dengan dunia gaib yang umum dipahami? Berikut adalah kisah yang diyakini melibatkan makhluk dari dunia paralel yang dikutip dari berbagai sumber. Yang pertama, lelaki dari Tauret. Kisah ini terjadi sekitar 60 tahun yang lalu, tepatnya di Bandara Haneda, Jepang, tahun 1954. Semuanya tampak biasa saja ketika penumpang yang baru saja datang dari Eropa menunjukkan paspornya kepada petugas imigrasi. Yang aneh adalah asal paspor sang pria adalah negara yang bernama Tauret. Tentu saja petugas kebingungan dengan negara yang menurut sang lelaki terletak di Eropa. Ketika petugas imigrasi meminta ia untuk menunjukkan letak negaranya, pria tersebut menunjuk satu lokasi yang dikenal dengan nama Andorra. Malah semakin membingungkan karena sang lelaki yang dapat berbahasa Jepang tersebut memperlihatkan berbagai cap dari negara yang nyata dan asli. Pria misterius ini juga mengatakan bahwa kunjungannya ke Jepang adalah dalam rangkaian bisnis dengan salah satu perusahaan di Jepang. Tapi nama perusahaan yang disebutkan juga tidak pernah ada dan terdaftar. Bahkan hotel yang ia pesan pun mengaku tidak pernah menerima bookingan dari sang pria dari Tauret itu. Akhirnya ia pun ditahan oleh petugas imigrasi Jepang dan ditempatkan di sebuah hotel dengan penjagaan ketat. Namun sebelum sempat diinterogasi, sang lelaki sudah menghilang tanpa jejak berserta seluruh dokumen perjalanannya yang berada di tempat terpisah. Yang kedua, suatu malam di bulan Juli 1950, waktu menunjukkan pukul 11.30 malam dalam keramaian Times Square di New York City. Sebuah insiden mengerikan terjadi ketika sebuah taksi menabrak mati seorang pria misterius. Polisi New York yang melakukan penyelidikan menemukan keanehan dari sang pria yang tewas tersebut. Ia mengenakan mantel panjang dan rompi kuno yang berasal dari zaman dulu. Belum lagi kain antik dari tahun 1800-an dan kartu nama yang bernama Rudolph Fence dan sebuah surat untuknya yang bertanggal 1876. Penyelidikan dilakukan lebih lanjut. Polisi menemukan nama Rudolph Fence pada sebuah buku telepon tahun 1939. Namun ketika polisi menyambangi alamat yang tertera, ternyata Rudolph Fence telah meninggal beberapa tahun yang lalu pada usia 70 tahun. Hobart Rin, seorang polisi dari divisi orang hilang NYPD, mencari keterangan lewat istri Fence Jr. dan menemukan cerita yang mencengangkan. Saat itu ayahnya sedang pergi keluar untuk merokok dan tidak pernah kembali lagi. Dari sini Rin kemudian memeriksa dokumen tahun 1876 dan menemukan laporan orang hilang beserta fotonya yang sangat mirip dengan jenazah yang ditabrak oleh taksi pada tahun 1950. Kisah yang ketiga, bocah hijau dari Woolwich. Sebuah desa di Inggris yang bernama Woolwich pada abad ke-12 dikejutkan oleh kehadiran dua anak kecil laki-laki dan perempuan. Sepasang anak tersebut disebutkan keluar dari sarang serigala dengan mengenakan pakaian yang aneh dan berbicara dalam bahasa yang tidak diketahui. Tidak lama kemudian,
sang anak lelaki yang sepertinya tidak bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya, kemudian sakit dan meninggal dunia. Sementara anak wanita kemudian berhasil menyesuaikan diri, berangsur-angsur berubah seperti manusia lain pada umumnya. Ia akhirnya dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan menceritakan kisahnya. Menurutnya, mereka berasal dari sebuah negeri yang bernama Saint Martin, di mana semuanya serba hijau. Kisah yang keempat, Utsuro Buno. Pada tanggal 22 Februari 1803, beberapa nelayan dari pantai Harayadari di Provinsi Hitachi menemukan sebuah kapal asing yang hanyut. Kapal dengan bentuk seperti tungku pembakar dupa itu memiliki bagian atas yang terbuat dari kayu berwarna merah dengan beberapa jendela yang terbuat dari kristal. Bagian dalamnya dihiasi dengan teks-teks dalam bahasa yang tidak dikenal. Selain itu, seorang wanita cantik berusia sekitar 18-20 tahun berada di dalam kapal tersebut. Wanita muda tersebut diceritakan memiliki kulit pucat dengan rambut merah menyala dan berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Ia juga terlihat membawa sebuah kotak kecil yang selalu digenggam erat. Karena khawatir dengan fisiknya yang aneh dan kotak yang ia bawa, para nelayan akhirnya melepaskan kapal tersebut kembali ke laut lepas. Kisah yang kelima. Nah, kalau kisah yang kelima ini adalah pengalaman yang diceritakan oleh orang yang telah mengunjungi channel saya. Dia bertanya dalam kolom komentar itu. Katanya awalnya dia tidur, lalu mimpi lagi belanja di Alfamart sama kawan. Nah, anehnya kawan itu dia mengaku dia tidak kenal dan habis belanja langsung ke kasir buat bayar. Anehnya lagi, kata kawan sepupunya, kawannya sepupu dia itu ada lihat dia di Alfamart. Padahal dia mengaku bahwasanya dia belanja dan ketemu di Alfamart dalam mimpi. Tapi kawan sepupunya menceritakan bahwasanya dia melihat bahwa dia yang bercerita ini belanja waktu itu di Alfamart, sedangkan dia mengaku dia tidak belanja tapi cuma dalam mimpi. Nah, jadi dia bingung dan terus kepikiran tentang kejadian ini. Nah, itu adalah pengalaman langsung dari mereka yang pernah menonton video saya mengenai dunia paralel ini pada video saya sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana dengan kalian? Apakah kalian percaya dengan keberadaan dunia paralel ini? Atau kalian punya cerita menarik yang ada hubungannya dengan dunia paralel? Atau bahkan kalian pernah mengalami sendiri kejadian yang berhubungan dengan dunia paralel ini? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like dan subscribe bagi yang belum subscribe. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua untuk menambah wawasan kita mengenai ilmu pengetahuan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.